Halo semuanya, perkenalkan saya Nadila Serinitiandini atau akrab disapa Nadine. Saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana program studi Administrasi Publik di Universitas Esa Unggul. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi penting dalam isu-isu administrasi publik. Pembahasan ini mencakup evolusi paradigma administrasi publik, kapasitas negara dan tata kelola strategis, reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi, tata kelola pemerintahan berbasis platform digital, integritas dan anti korupsi sebagai keharusan strategis, hingga kegagalan desain dan implementasi kebijakan, serta tata kelola jaringan dan kemitraan publik swasta. Materi-materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan perannya di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Saat ini, administrasi publik tidak hanya membahas tentang birokrasi dan pelayanan masyarakat, tetapi bagaimana pemerintah mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas tata kelola, menjaga integritas, dan membangun kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini, kita bisa melihat bagaimana tantangan administrasi publik terus berkembang, sekaligus memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kalau kita membahas administrasi publik, sebenarnya konsep ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Paradigma administrasi publik tidak langsung seperti sekarang. Dulu, administrasi publik lebih fokus pada peraturan, prosedur, dan hierarki yang sangat ketat. Pemerintah dianggap sebagai pusat kekuasaan utama yang mengatur semuanya secara top-down. Model seperti ini dikenal dengan administrasi publik tradisional. Pada masa itu, birokrasi sangat menekankan terhadap kepatuhan peraturan. Pegawai pemerintah bekerja berdasarkan struktur yang jelas dan berlapis-lapis. Tujuannya memang untuk menciptakan keteraturan dan stabilitas. Tetapi di sisi lain, model ini sering dianggap terlalu lambat, kaku, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek pelayanan, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pemerintahan. Kemudian muncul paradigma baru yang disebut New Public Management atau NPM. Dalam paradigma ini, pemerintah mulai mengadopsi prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta. Pemerintah tidak lagi hanya fokus terhadap prosedur, tetapi juga pada hasil, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Jadi, orientasinya mulai berubah menjadi bagaimana pelayanan publik menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan tentunya memuaskan masyarakat. Misalnya, pemerintah mulai menerapkan sistem penilaian kinerja, target kerja, evaluasi pelayanan, bahkan kompetisi antar unit agar pelayanan menjadi lebih baik. Masyarakat mulai dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Paradigma ini memang membawa perubahan besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Tetapi ada juga kritik yang mengatakan bahwa pendekatan ini terlalu berfokus atau menekankan pada aspek bisnis dan melupakan nilai-nilai publik seperti keadilan sosial dan pemerataan pelayanan. Karena itu, berkembang lagi paradigma berikutnya yaitu New Public Governance. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat, sektor swasta, organisasi sosial, bahkan komunitas lokal. Jadi, pemerintah tidak lagi bersifat satu arah tetapi lebih kolaboratif. Hal ini terjadi karena masalah publik sekarang semakin kompleks. Contohnya seperti kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, atau pelayanan kesehatan. Semua itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kerjasama antar sektor agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. Selain evolusi paradigma administrasi publik, ada juga pembahasan mengenai kapasitas negara dan tata kelola strategis. Kapasitas negara itu bisa dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Jadi bukan hanya soal kekuasaan, tetapi kemampuan nyata dalam membuat kebijakan, menjalankan program, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kapasitas negara lemah, distribusi lambat, atau pengawasannya lemah, akibatnya program tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu, pemerintah membutuhkan tata kelola strategis. Tata kelola strategis berarti pemerintah harus mampu membuat perencanaan jangka panjang, menentukan prioritas, membaca tantangan masa depan,
dan mengambil keputusan yang tepat. Pemerintah tidak bisa hanya bekerja secara reaktif atau menunggu masalah muncul baru bertindak. Contohnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, pemerintah harus memiliki strategi yang jelas mengenai transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, keamanan data, dan pelayanan berbasis teknologi. Kalau tidak ada strategi yang matang, maka pemerintah akan tertinggal dan pelayanan publik menjadi tidak efektif. Selanjutnya, ada reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk memperbaiki sistem birokrasi agar menjadi lebih efektif, profesional, bersih, dan melayani masyarakat dengan baik. Karena selama ini, birokrasi sering mendapatkan kritik. Misalnya, proses pelayanan yang lambat, banyak prosedur yang rumit, kurang transparan, bahkan masih adanya praktek korupsi. Modernisasi administrasi dilakukan agar birokrasi mampu mengikuti perkembangan zaman. Salah satu bentuk modernisasi yang paling terlihat adalah penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Misalnya sekarang, masyarakat bisa mengurus administrasi secara online, membayar pajak secara digital, dan mengakses layanan pemerintah melalui aplikasi. Dengan adanya digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis. Masyarakat tidak perlu datang langsung dan antri terlalu lama. Selain itu, digitalisasi juga bisa meningkatkan transparansi karena proses pelayanan lebih mudah dipantau. Tetapi, modernisasi administrasi publik tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Banyak pemerintah daerah atau instansi yang sudah memiliki aplikasi digital, tetapi penggunaannya belum optimal karena SDM belum siap atau sistem tidak terintegrasi. Jadi, transformasi digital harus diikuti dengan perubahan budaya kerja, peningkatan kompetensi pegawai, dan perbaikan sistem organisasi. Kemudian, kita masuk pada tata kelola pemerintahan dan platform digital. Saat ini, pemerintah semakin memanfaatkan platform digital untuk melaksanakan pelayanan. Platform digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Contohnya, penggunaan sosial media pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, ada juga penggunaan big data, artificial intelligence, dan sistem digital lainnya untuk membantu proses administrasi dan analisis kebijakan. Keuntungan dari platform digital adalah pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan lebih terbuka. Informasi menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan, masyarakat juga bisa memberikan masukan atau kritik secara langsung melalui platform digital. Namun, di balik manfaat tersebut, ada juga tantangan yang cukup besar. Misalnya, masalah keamanan data, penyebaran hoax, kesenjangan akses internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kalau tidak dikelola dengan baik, digitalisasi justru bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa transformasi digital dilakukan secara inklusif. Artinya, semua masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya, bukan hanya kelompok tertentu saja. Pemerintah juga harus menjaga keamanan masyarakat agar tidak disalahgunakan. Pembahasan berikutnya adalah integritas dan anti korupsi sebagai keharusan strategis. Integritas adalah nilai yang sangat penting dalam administrasi publik. Tanpa integritas, kebijakan dan program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Korupsi bukan hanya soal kerugian uang negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah, maka legitimasi pemerintah juga akan menurun. Akibatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi tidak sehat. Karena itu, upaya anti korupsi tidak cukup hanya dari penegakan hukum. Pemerintah juga harus membangun budaya integritas dalam birokrasi. Misalnya, dengan meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki sistem rekrutmen pegawai, dan menerapkan akuntabilitas yang jelas. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu mengurangi peluang korupsi. Contohnya, melalui sistem pelayanan online yang meminimalkan kontak langsung antara pegawai dan masyarakat. Karena seringkali praktik pungutan liar terjadi ketika ada interaksi langsung yang tidak diawasi. Tetapi tetap saja, teknologi bukan solusi utama kalau mentalitas dan budaya organisasi belum berubah. Jadi, integritas harus menjadi nilai yang benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai kegagalan desain dan implementasi kebijakan. Dalam administrasi publik,
tidak semua kebijakan berhasil mencapai tujuan. Banyak sekali kebijakan yang sebenarnya bagus di atas kertas, tetapi gagal saat diterapkan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah desain kebijakan seringkali tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Kadang, pemerintah membuat kebijakan tanpa memahami kebutuhan dan situasi yang ada di lapangan. Akibatnya, kebijakan sulit diterapkan atau malah menimbulkan masalah baru. Selain itu, implementasi kebijakan sering menghadapi hambatan, seperti kurangnya anggaran, lemahnya koordinasi administrasi, rendahnya kualitas SDM, atau resistensi dari masyarakat maupun birokrasi itu sendiri. Contohnya, ketika pemerintah membuat aplikasi pelayanan digital, tetapi masyarakat di daerah tertentu belum memiliki akses internet yang memadai. Akibatnya, kebijakan tersebut justru menjadi tidak efektif dan hanya bisa digunakan oleh sebagian masyarakat saja. Karena itu, dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melakukan analisis yang matang, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Evaluasi kebijakan juga penting dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar berhasil atau perlu diperbaiki. Terakhir, ada pembahasan mengenai tata kelola jaringan dan kemitraan publik swasta. Dalam era modern, pemerintah semakin sering bekerja sama dengan sektor swasta dan berbagai organisasi lainnya untuk menjalankan program publik. Pemerintah semakin sering bekerja sama dengan sektor swasta dan berbagai organisasi lainnya untuk menjalankan program publik. Kerjasama ini dilakukan karena pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, teknologi, maupun tenaga ahli. Dengan adanya kemitraan publik swasta, pemerintah bisa memanfaatkan kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya, pembangunan infrastruktur, pengelolaan transportasi, atau pengembangan teknologi digital yang melibatkan perusahaan swasta. Jika dikelola dengan baik, kemitraan ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Tetapi, kerjasama seperti ini juga tentu memiliki resiko. Misalnya, adanya konflik kepentingan, ketimpangan kekuasaan, atau orientasi keuntungan yang terlalu dominan dari pihak swasta. Karena itu, pemerintah harus tetap memiliki kontrol dan memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama. Tata kelola jaringan juga membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar aktor. Karena semakin banyak pihak yang terlibat, maka proses pengambilan keputusan juga menjadi semakin kompleks. Kalau koordinasi lemah, maka program yang dijalankan juga menjadi tidak efektif. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa administrasi publik terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator, kolaborator, dan penggerak perubahan. Di era digitalisasi dan globalisasi seperti sekarang, pemerintah dituntut untuk memiliki kapasitas yang kuat, birokrasi yang modern, tata kelola yang transparan, serta integritas yang tinggi. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi semakin penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Namun, berbagai tantangan tetap ada, mulai dari kegagalan implementasi kebijakan, rendahnya kualitas birokrasi, sampai resiko korupsi dan ketimpangan digital. Karena itu, reformasi dan transformasi dalam administrasi publik harus terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, efektif, dan berkeadilan. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.